dan ukuran penyebaran data, data berkelompok, dan data tunggal dan data berkelompok. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tirta Delia Novanti Belangko, biasa dipanggil Tirta. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfonsa Novanti Belangko. Pada data kelompok, data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini, ukuran suatu data terdiri dari mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Next. Oke, kita masuk pada mean atau rata-rata. Rumus mean. Di sini ada rumus mean yaitu X sama dengan sigma F kali X I per Kemudian kita masuk di langkah pertama, yaitu cari titik tengah atau XI. Nah, cara mendapatkan titik tengah yang ini yaitu kita jumlahkan, kita menggunakan rumus titik tengah, yaitu rumus titik tengah, yaitu XI batas atas dijumlahkan batas bawah lalu dibagi dengan 2. Nah, di sini batas atasnya 60 dan batas bawahnya 64, lalu kita jumlahkan, maka hasilnya jumlahkan batas atas dan batas bawah, yaitu 60 dijumlahkan 64, hasilnya 124, lalu kita bagi dengan 2, maka hasilnya 62. Jadi titik tengah untuk yang pertama itu untuk intervalnya ada di titik tengahnya 62. Kemudian yang kedua, ini interval kedua 65 sampai 69. Kita lakukan dengan cara yang sama, dijumlahkan 65 ditambah dengan 69 dibagi dengan 2, maka hasilnya 67. Begitu seterusnya. Dan setelah kita mendapatkan titik tengahnya, kita akan mencari F kali XI, atau setelah kita mendapatkan titik tengahnya atau XI-nya, kita akan cari
Caranya itu frekuensi dikali dengan XI, yaitu 3 kali 62. Maka hasilnya 186. Kemudian yang kedua juga sama, 5 dikali dengan 67, hasilnya 335. Begitu seterusnya. Kemudian setelah kita dapat F kali X nya 86, 335, 504, 308, dan 82. Dan semuanya, maka kita dapat 1415. Begitu juga dengan frekuensinya, kita jumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 1, maka hasilnya 20. Setelah itu, setelah kita mendapatkan jumlah kedua tersebut, langkah kedua kita masukkan rumus, yaitu kita menggunakan rumus X bar sama dengan 1415 dibagi dengan 20, yaitu nilai sigma F kali XI dibagi dengan ini sigma F 20. Setelah dibagi, maka hasilnya menjadi 70,75. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu median. Median data berkelompok. Median adalah nilai tengah data. Rumus median ada Untuk keterangan dari rumus median ini, TB ini TP bawah kelas median, lalu N itu jumlah frekuensi, F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F yang ini, lalu F yang ini frekuensi kelas median, lalu T panjang kelas. Oke, jadi sekarang kita akan mencari FK-nya atau frekuensi kumulatif. Kita akan mencari frekuensi kumulatif atau FK. Nah, caranya pertama kan di sini kan frekuensinya ada angka 3. Kita pindahkan di sini, lalu angka 3 ini kita jumlahkan dengan frekuensi 5, maka hasilnya 8. Kemudian dari frekuensi 8 ini kita jumlahkan lagi dengan frekuensinya 7, hasilnya 15. Lalu 15 ini kita jumlahkan lagi dengan frekuensi yang 4, maka hasilnya 19. Nah, 19 ini kita jumlahkan lagi dengan frekuensi yang 1, maka hasilnya 20. Kita mencari frekuensi kumulatifnya. Di sini sudah ada kelas median. Nah, jadi kelas mediannya itu 70 sampai dengan 74. Karena frekuensi kumulatif pertama yang melewati 10. Kemudian kita masuk ke rumus. Kita masukkan ke rumus. Nah, masukkan ke rumus untuk TB. Untuk TB-nya itu 69,5 karena cara kita mendapatkan TB-nya itu ambil batas bawah lalu dikurangi dengan 0,5, yaitu batas bawahnya kan 70, batas bawahnya kan 70. Kita kurangi dengan 0,5 maka hasilnya 69,5. Untuk frekuensi kumulatifnya 8, ini frekuensinya 7 dan untuk P-nya 5. Jadi mediannya 70,93. Jadi untuk mendapatkan mediannya ini yang 70,93 kita dihitung. Kumam telepon. Jadi caranya Kumam telepon. MN 69,5 ditambah dengan 10 dikurang 8 bagi 7 dikali dengan ini 15. Nah, 69,5 kita bagi
hasilnya 2. Jadi di sini 69,5 kita tambah dengan 10 kurang 8 2/7 kali dengan 5. Nah, 69,5 ditambah dengan 2/7 hasilnya 69,5. 69,5 ditambah 2/7 kali 5. 2/7 kali 5 hasilnya 1,43. Jadi 69,5 ditambah dengan hasil dari jumlahkan ini 2/7 kali 5 yaitu 1,43. Setelah itu dijumlahkan 69,5 ditambah dengan 1,43, maka hasilnya 70,93. Jadi mediannya 70,93. Kemudian kita masuk di modus. Yang pertama kita masukkan rumus dulu untuk tentukan modus atau nilai yang paling banyak muncul itu. Ini rumus modus. M4 sama dengan PTB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali D. Nah, setelah kita masukkan rumus, jadi kalau dengan frekuensi terbesarnya adalah 70 sampai dengan 74, yaitu berarti kelas modusnya itu kan TB 69,5, D1 nya 7 dikurang 5 sama dengan 2, lalu D2 nya 7 dikurang 4 sama dengan 3, dan P nya itu panjang kelas 5. Next. Setelah dimasukkan rumus, jadi kita masukkan dalam rumus. TB nya kan 69,5, lalu ditambah dengan D1 7,5 2 per D1 ditambah dengan D2 2 lagi ditambah dengan D2 nya 3, kemudian dikali dengan 5 panjang kelas. Jadi setelah dijumlahkan maka terdapat hasilnya modusnya 71,5. Nah, jadi kesimpulannya dari data tersebut diperoleh min atau rata-rata itu 70,75, median itu 70,93, modus 71,5. Jadi nilai tersebut menunjukkan pusat data nilai siswa berada sekitar 70 sampai dengan 71. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang ukuran pemusatan data di data berkelompok. Teman saya akan menjelaskan di ukuran penyimpanan data hidup data tunggal dan data berkelompok. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan di ukuran penyimpanan data di bagian data tunggal. Jadi, ukuran penyimpanan data adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data tersebar dari nilai, rata-rata atau dari data lain. Dengan kata lain, ukuran ini menunjukkan apakah data tersebut berdekatan atau berjauhan. Lanjut di jenis ukuran penyediaan data tunggal. 1. Jangkauan range. Pengertian: jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Contoh soal di sini ada data nilai matematika, itu dari 70, 75, 80, 85, dan 90. Nilai terbesar dari 90, sedangkan nilai terkecil yaitu 70. Jangkauan sama dengan 90 dikurangi dengan 70, yaitu hasilnya 20. Lanjut yang kedua adalah simpanan rata-rata. Simpanan rata-rata adalah rata-rata selisih antara setiap data dengan nilai rata-rata. Langkah-langkah hitung rata-rata data, hitung selisih setiap data dengan rata-rata.
rumus simpangan rata-rata jumlah nilai mutlak atau data rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Contoh soal ada 6, 8, 10. Langkah-langkah cari rata-rata. Data atau rata-ratanya yaitu ada 6, 8, 10. Kemudian kita jumlahkan. Dari 6 ditambahkan dengan 8, hasilnya 14. Ditambahkan dengan 10, hasilnya 24. Lalu dibagi 3, hasilnya 8. Nomor 2, cari selisih setiap data dengan rata-rata. Rumusnya, selisih sama dengan data dikurangi dengan rata-rata. Di sini ada data yaitu 6, 8, 10. Kemudian rata-rata ada 8, 8. Data dikurangi dengan rata-rata itu 6 dikurangi dengan 8 sama dengan 2. Selanjutnya 8 dikurangi dengan 8 sama dengan 0. Lanjut 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Jadi selisihnya ada min 2, 0, dan 2. Tetapi karena simpangan rata-rata memang nilai mutlak, maka menjadi 2, 0, dan 2. Sekian dari presentasi saya ukuran penyebaran data dari data tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita masuk di ukuran penyebaran data. Data berkelompok. Pengertian ukuran penyebaran data adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata atau dari nilai lainnya. Dalam suatu distribusi data, pada data berkelompok, data sudah disusun dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, contoh bentuk data berkelompok. Karena di sini datanya sudah berbentuk kelompok, jadi interval nilainya itu 60 sampai 64, frekuensinya 3, 65 sampai 69, frekuensinya 5, 70 sampai 74, frekuensinya 7, 75 sampai 79, frekuensinya 4, 80 sampai 84, frekuensinya 1. Jadi jenis ukuran penyebaran data berkelompok. Kemudian kita masuk di jenis ukuran penyebaran data berkelompok. Jangkau garis pengertian. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Rumus jangkauan nilai terbesar dan nilai terkecil. Contoh data interval 60 sampai 64, frekuensi 3, 65 sampai 69, frekuensi 5, 70 sampai 74, frekuensi 7. Nilai terbesar sama dengan 74, nilai terkecil sama dengan 60. Jadi jangkauannya sama dengan 74 kurang 60 sama dengan 14. Kita masuk di simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma F dikali XI dikurangi X bar dan dibagi sigma F. Keterangan F yaitu frekuensi, XI yaitu titik tengah kelas, X bar yaitu rata-rata, dan sigma F yaitu jumlah frekuensi. Contoh soal yaitu ada intervalnya itu 60 sampai 64, frekuensinya 3, 65 sampai 69, frekuensinya 5, 70 sampai 74 itu frekuensinya 2. Nah di sini kita cari titik tengah. Rumus XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Di sini intervalnya ada 60 atau batas bawahnya 60 ditambah dengan batas atas 64 lalu dibagi 2, hasilnya 62. Yang kedua ada 65 ditambah dengan 69 lalu dibagi 2, hasilnya 67. Berikut ada 70 batas bawah 70 ditambah dengan batas atas 74 dibagi 2, hasilnya 72. Contohnya sudah dalam bentuk tabel yaitu XI-nya sudah ada yaitu 62, 67, 72. Frekuensinya juga sudah ada yaitu 2, 5, dan 5.
XI kurang X bar tambah 2 juga sudah ada, yaitu 2,25, 20,25, 0,25, 30,25. Lalu F XI kurang X bar tambah 2 yaitu 60,75, 1,25, 60,5. Kita jumlahkan dari data tersebut, maka hasilnya 122,5 dibagi 10, hasilnya 12,25. Rumusnya simpanan baku sama dengan akar dari varians. Contoh akar varians itu ada akar 12,25 sama dengan 3,5. Kesimpulan, ukuran penyebaran data berkelompok meliputi jangkauan range, selisih nilai terbesar dan terkecil. Simpanan rata-rata yaitu rata-rata selisih data dengan mean. Varian yaitu rata-rata kuadrat selisih data dengan mean. Simpanan baku akar dari variance. Ukuran ini digunakan untuk mengetahui seberapa menyebar data dalam distribusi. Sekian hasil presentasi kami.